Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa bersama Engkau kami bisa melakukan perkara-perkara besar. Dan masalah yang kami hadapi adalah masalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap persoalan-persoalan, pekerjaan-pekerjaan, masalah-masalah, Engkau tetap menyertai kami, bahkan Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami yakin semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami, jikalau kami ini bisa mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Kau pakai anak-anakmu semuanya, juga untuk Ani yang sudah memimpin puji-pujian. Ya Tuhan pakai semakin dari semakin berkenan kepada Tuhan. Doakan untuk anak-anakmu yang sudah mulai belajar tatap muka, baik seperti Lista maupun juga untuk Thea dan juga yang lainnya. Tuhan tolong, biarlah Tuhan juga memberkati dimanapun dia berada Tuhan. Nama Tuhan diagungkan. Terima kasih. Segala puji hormat syukur diperuntukkan bagi Diko. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama, amin. Ya, puji nama Tuhan, kaum muda yang berbahagia. Seberapa yang ada pada saat ini, inilah kaum muda yang ada di desa. Jadi kalau pada waktu sudah mulai masuk sekolah, maka kita yang ada di desa ini keadaannya ya seperti saat-saat ini ditinggalkan oleh teman-teman kita saudara sekalian. Ya, tetapi biarlah kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kehidupan kita semuanya. Dan kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang ada di kota, yang sedang belajar, ya, supaya mereka pun bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Pada hari-hari yang lalu kita berbicara soal yaitu pakaian imam-imam, ya, dari seorang imam atau pelayan Tuhan itu harus mempunyai kepribadian, mempunyai sifat seperti yang telah ditentukan Tuhan. Dan sekarang kita pada hari-hari nanti akan belajar tentang yaitu korban tabisan. Jadi seorang imam atau seorang pelayan Tuhan, maka sebelum dia itu melayani Tuhan harus ada sesuatu yang dipersembahkan lebih dahulu. Ya, harus ada sesuatu yang dipersembahkan lebih dahulu. Tapi itu kita hari-hari ini belajar tentang yaitu korban tabisan, saudara. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal yang ke-29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-29 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari tolong dibacakan panitia. Ketiga ini semuanya. Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai 3. Mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Iya, terima kasih. Ini saudara sekalian, ya. Jadi di dalam firman Allah katakan seseorang yang akan mengambil jabatan imam, dikatakan situ, inilah yang harus kau lakukan pada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi seorang imam atau pelayan sekalian, maka dia harus mengambil sikap untuk membawa persembahan. Yang pertama dikatakan seekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan roti yang tidak beragi. Roti
roti yang tidak beragi itu disebutkan, yaitu ada 3, roti yang tidak beragi, dan roti bundar yang tidak beragi, dan roti tipis yang tidak beragi. Jadi roti yang mereka persembahkan itu harus tidak ada raginya. Saudara sekalian, ini ketentuan, saudara. Ya, ini ketentuan. Dan dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dikatakan di situ mereka itu mempersembahkan juga, yaitu tiap-tiap hari. Ya, mari Yosua baca ayat yang ke-38. Keluaran pasal 29 ayat 38. Mengenai korban pagi dan korban petang, inilah yang harus kaulah di atas mezbah itu 2 anak domba berumur, yang satu haruslah berumur setahun, tetapi tiap-tiap hari. Nah, ini saudara ya, dikatakan situ bahwa para imam itu harus mengolah 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Jadi itu peraturan itu begitu rupa, saudara. Ya, ada yang harus mempersembahkan, yaitu dikatakan tadi itu korban-korban, baik korban lembu, ada 2 ekor domba jantan, ada roti yang tidak beragi, bahkan di sini 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Kalau saya bayangkan sekalian ya, berapa sih jumlahnya, yaitu korban-korban itu ya. Tiap hari loh, tiap hari mereka harus mempersembahkan 2 ekor. Saudara, ya, padahal imam itu banyak sekali. Ya, tetapi kalau saya lihat firman Allah ditulis, maka itu berbicara Tuhan itu sanggup mengadakan. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu berfirman, maka Tuhan itu sanggup mengadakan. Tidak mungkin kalau Tuhan minta, maka saudara sekalian ini tidak punya. Perhatikan baik-baik ini. Ya, kalau Tuhan minta kepadamu, berarti Tuhan itu sudah memberi berkat kepadamu. Tergantung kita sekarang itu. Kita itu merasa diberi Tuhan apa tidak? Ya. Kalau saudara sekalian sudah diberi sama Tuhan, tetapi saudara sekalian merasa tidak punya atau tidak diberkati, maka itu nanti sikapnya Tuhan lain. Ya, biasanya itu memang begitu, saudara. Coba kalau kamu itu punya uang, lalu dipinjami oleh temanmu. Yosua, aku nilai duitmu Yosua 50. Padahal Yosua itu punya uang 50. Kira-kira muni, nyoki aku duit 50 apa? Aduh, aku gak duit. Banyakan kalau masa ditanya dipinjami uang, banyakan kita bilang tidak Nah, Tuhan itu gak begitu. Tuhan itu kalau minta kepada kita, seberapapun yang Tuhan minta, maka Tuhan itu sudah memberi kepada saudara sekalian. Ya, jadi jangan sampai saudara sekalian ketika Tuhan minta kepada saudara, maka saudara sekalian pura-pura tidak dapat, tidak punya. Itu salah, saudara. Kalau kita itu diminta sama Tuhan dan kita rela memberikan, maka apa yang saudara berikan kepada Tuhan itu tidak akan habis, malah akan bertambah-tambah. Tapi ketika saudara sekalian ini minta kepada Tuhan, diminta oleh Tuhan, saudara merasa tidak punya, maka saudara sekalian justru akan dihabiskan sama Tuhan.
Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 sekalian. Injil Matius pasal yang ke-25. Biarlah ini menjadi peringatan kepada kita supaya kita ini bisa menjadi berkat, saudara. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Mari kita tolong bacakan. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan peretak gigi. Nah ini ya, dikatakan situ. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Jadi kalau kita itu punya dan kita itu rela korbankan sama Tuhan, malah diberi dengan kelimpahan. Tetapi kalau saudara sekalian merasa tidak punya, perhatikan di situ. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan disebutkan menjadi hamba yang tidak berguna. Ini harus kita hayati sungguh-sungguh, saudara. Sehingga kalau saudara sekalian jadi anak Tuhan itu, jangan sampai kita itu cetil, jangan sampai kita paling apalagi balik kepada Tuhan. Ya bahaya ini, saudara. Ya, sebab itu di dalam korban tabisan itu, saudara sekalian, korban tabisan itu adalah korban yang senantiasa harus kita lakukan. Tidak tahu caranya Tuhan itu nanti bagaimana mengadakan sampai begitu ratusan ribu, karena jumlahnya itu sekalian banyak sekali setiap hari itu. Ya, sudah setiap hari. Pada waktu itu mereka sedang dalam perjalanan selama 40 tahun. Saudara. Ya, kalau sekalian bisa hitung 40 tahun itu berapa hari? Yaitu 4 kali 365 hari. Saudara. Sekitar yaitu taruhlah mungkin 1 tahun itu, 1 tahun kan 365 hari ya, kali 4 sudah berapa ya? Sudah ada 1400 14.600. Nah itu 14.600 kali berapa imam-imamnya, kali 2 setiap hari. Saudara. Ya, tapi Tuhan sediakan, saudara. Jadi kalau saudara sekalian melayani Tuhan, sebenarnya mau seorang pelayan itu jangan sampai takut kekurangan. Sama Tuhan itu pasti diberkati, saudara. Iya. Ya. Karena di dalam keluaran saudara sekalian, ya, Keluaran pasal yang ke-23, Keluaran pasal yang ke-23. Keluaran pasal yang ke-23 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari tolong bacakan Lisa. Keluaran pasal 23 ayat 14 dan 15. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu,
pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Nah ini saudara ya, jadi seluruh masyarakat, seluruh bangsa, seluruh rakyat Israel itu tidak diperbolehkan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Artinya mereka harus ada yang dipersembahkan, saudara. Jadi ibadah itu tidak boleh. Kita ibadah itu biasa saja seperti yang diceritakan oleh Mbak Wani tadi. Ya saya kan anak pendeta, jadi saya itu ibadah ya sudah menjadi keharusan. Tetapi kalau itu merupakan yang dilakukan dengan tangan hampa, itu tidak boleh. Harus ada yang harus dipersembahkan. Ya saya bersyukur, ya tidak terasa, dan sekalian, ya tidak terasa bahwa di gereja ini ada manfaatnya untuk saudara sekalian. Jadi saudara sekalian tidak terasa mungkin, yang penting aku ibadah. Tetapi suatu saat itu pasti ada gunanya, saudara. Entah itu saudara sekalian ketika ngelamar pekerjaan, ya. Entah itu ketika saudara sekalian ini bertamu dengan seseorang, itu saudara sekalian, maka dikatakan ibadah ini mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Saudara sekalian, ya. Pernah suatu saat, saudara sekalian, ada seorang pemuda setelah dia itu lepas daripada di desa, dia itu melamar pekerjaan. Ya, ketika itu dia melamar pekerjaan, saudara sekalian, ya. Nah, ketika dia itu mau masuk, ya, sebelumnya dia itu ada pelamar-pelamar yang juga dipanggil oleh perusahaan itu. Ketika dia itu perusahaan yang pertama itu, perusahaan itu memanggil yaitu pelamar yang pertama, ya di situ dilihat ada kesetnya, ngorak-marik ya dibiarkan, pintunya yang terbuka ya dibiarkan, ya dia nyelonong gitu aja. Lalu sekalian, setelah dia duduk di situ akan diwawancarai, maka datang anak muda itu yang biasa kebaktian. Nah, di dalam gereja itu diatur begitu rupa, ya seperti saudara sekalian di sini yang rajin ngepel, ya tentunya ngepel itu dengan kerajinan, dengan ketertiban yang tinggi. Ya, bagaimana kesetnya diatur. Nah, ketika lihat keset itu dia atur. Ya, ketika dia masuk pintu karena ruangan itu AC, di pintunya ditutup. Dan di dalam yaitu ruangan-ruangan itu ada CCTV-nya. Kira-kira yang diterima yang pertama tadi atau yang biasa teratur, saudara sekalian? Tentunya yang teratur itu. Jadi yang biasa kita lakukan sepertinya tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita menghadapi satu masalah, itu merupakan kebiasaan yang kita lakukan dan itu pasti ada gunanya. Maka firman Allah katakan di sini, tidak boleh ketika kita itu datang ke gereja dengan tangan hampa. Saudara, harus ada sesuatu yang kita persembahkan. Ya. Kalau kita tidak mempunyai binatang lembu, kalau saudara dan saya tidak mempunyai binatang domba, masih ada ketentuannya, yaitu roti tipis, tetapi yang tidak boleh berat. Ada di sini sekalian jemaat itu yang mengatakan, oh minta maaf om, saya tidak ke gereja karena tidak mempunyai uang untuk persembahan. Saya jawab, ya kalau begitu kamu ke gereja saja, nanti tak kasih uang persembahan. Ya. Tetapi setelah dikasih, dia juga tidak mau datang, saudara. Ya, itu pertanda memang tidak niat ibadah. Tetapi kalau saudara sekalian niat ibadah, pasti ada sesuatu yang bisa saudara persembahkan kepada Tuhan.
Kira-kira apa ya yang selain uang yang kita persembahkan di dalam kantong kolektor ini? Kira-kira apa yang bisa saudara sekalian persembahkan kira-kira? Apa bisa? Hati. Apalagi ya? Apalagi yang kita bisa persembahkan? Apa ya? Apa nih? Ya. Apa ya yang bisa kita persembahkan? Ya. Yang bisa kita persembahkan kecuali uang, itu ada sesuatu yang bisa kita persembahkan, saudara. Yaitu Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Apa kira-kira? Persembahkanlah tubuhmu. Iya ya, kita baca itu ya, yang bisa kita persembahkan, saudara sekalian. Ya, mari tolong bacakan biar. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh kebaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini saudara. Terus ayat 2. Oh 2 ya, sudah baca. Ini saudara. Jadi kalau saudara sekalian nggak punya uang pun, ada sesuatu yang saudara bisa persembahkan. Ya, jangan karena saudara sekalian tidak punya uang lalu tidak beribadah, salah. Masih ada sesuatu yang kita persembahkan, yaitu tubuh. Bahkan dikatakan ayat 12 ayat 1 ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi Tuhan berkata, demi kemurahan Allah. Kalau saudara sekalian sampai hari ini hidup, saudara sekalian diberi sehat, itu namanya kemurahan Allah. Amin, saudara. Maka kita sebagai menghargai kemurahan Allah ini, karena kita ini diberi tubuh yang sehat, ya mari kita persembahkan tubuh kita itu kepada Tuhan. Gitu loh. Ya. Kalau saudara sekalian kata, oh bagaimana saudara sekalian? Keadaan saudara dahsyat, luar biasa, yes. Tapi saudara sekalian tidak ada gairah untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Apa yang harus kita perbuat kalau begitu, saudara? Ya. Maka ada nyanyian itu, hidup ini adalah kesempatan. Benar-benar saudara. Kalau bisa kita persembahkan hari-hari ini, mari kita masih diberi nafas yang panjang, nafas yang luar biasa. Ya. Kemarin Mbak Mima itu sekalian hari Selasa itu kalau tidak salah bersaksi bagaimana kita diberikan oksigen. Ya, oksigen ini saudara sekalian. Ya, zaman sekarang ini, zaman corona ini, ya, oksigen itu mahal. Ya, kalau dulu Pak Joko saya itu ngambil beli tabung oksigen segini itu harganya 900 ditambah dengan yaitu apanya ini regulatornya itu sekitar 1.300.000. Sekarang itu harganya oksigen segini sama regulatornya itu bisa mencapai 6.400.000. Itu saja juara yang punya. Waktu itu saya cari di Krikilan tidak ada, ya. Adanya itu hanya seperti segini, ada sebatas yaitu kayak baygon, saat baygon itu. Oksigen itu seperti oksigen itu hanya sebatas sebesar botol baygon itu.
Itu kalau dihirup gini 30 kali hirupan. Stres, habis. Itu 60.000. Sakmono gitu. 60.000. Lah padahal kita itu diberi nafas panjang seperti hari ini berjuta-juta. Ya, umur saya sudah 61 tahun ini tidak membayar, saudara. Lu gitu kok kurang terima sama Tuhan, itu kan repot, saudara. Iya, ya luar biasa. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Dan kita yang merasa kemurahan Tuhan itu, yang pertama harus mempersembahkan persembahan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya sejati itu tidak ada campuran. Artinya sejati itu seperti roti yang tidak beragi. Tadi rotinya itu ada 3. 1, roti tidak beragi. 2, roti bundar tidak beragi. Yang ketiga, roti tipis tidak beragi. Ini merupakan ibadah yang sejati, di mana kalau kita bisa mempersembahkan tubuh kita, tubuh yang hidup, tubuh kita adalah tubuh yang kudus, dan tubuh kita adalah tubuh yang berkenan. Sekarang saya mau tanya, apa sih tanda-tandanya makhluk hidup itu? Jika SMP ini Dika sama Yosua ini, apa tanda-tandanya makhluk hidup? Beda makhluk hidup sama makhluk atau benda hidup dengan benda mati itu apa ya kira-kira? Apa Dika? Kamu ngerti benda mati ya? Meja ini benda mati atau benda hidup? Mati. Kalau tangan saya ini benda hidup atau benda mati? Hidup. Sekarang bedanya benda mati sama benda hidup apa? Nah, benda hidup bisa bergerak. Nek benda mati tidak bisa bergerak. Dikatakan tubuh yang hidup itu artinya tubuh yang mengalami pergerakan, tubuh yang bertumbuh. Jadi kalau saudara sekalian dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, artinya tubuh kita itu makin lama makin bertumbuh, makin lama makin bertumbuh, artinya semakin hari semakin kita dewasa di dalam Tuhan. Itu namanya persembahan tubuh yang hidup. Ya dulu Yosua waktu datang ke sini pertama, setelah itu ya diserahkan sama Tuhan juga Dika, ya masih eyek-eyek, mulai tumbuh. Setelah itu masuk sekolah minggu, ya sekolah minggu, ya masih ingat kamu ketika kamu sekolah minggu dulu itu masih ya, kita langsung maju main drum, ya sekarang ya seperti gila itu ya, masih kecil itu langsung sembahan, ya. Tapi setelah itu mulai remaja, itu kan bertumbuh. Nah rohani kita itu juga begitu, saudara. Rohani kita itu harus bertumbuh. Sing dhisik nakal malih ora nakal. Ya, itu namanya bertumbuh. Terus ya, tubuh kita ini hidup, artinya hidup kita bertumbuh. Rohani kita bertumbuh, saudara. Jangan terus-terusan kita menjadi rohani yang kanak-kanak. Kita harus mengalami pertumbuhan. Dan dikatakan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus. Kudus itu artinya kita disucikan. Tubuh kita ini disucikan. Nek wong jaba tangan iki gawe dienggo jiwit, dienggo nempiling. Tapi bagi kita tidak. Tubuh kita, tangan kita adalah untuk memuji Tuhan. Mulut kita biasanya orang lain berkata kotor, berkata jorok. Sekarang jadi hidup kita ini tidak begitu. Tubuh kita ini adalah tubuh yang kudus, artinya mulut kita adalah untuk memuji Tuhan. Saudara. Dan dikatakan sini, dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan ini artinya hidup kita itu
dengan dasar iman. Sebab orang yang tidak beriman itu tidak berkenan kepada Allah. Ini harusnya hidup kita itu begitu, saudara. Jadi anak Tuhan itu bertumbuh, hidup di dalam kekudusan, dan hidup dengan iman. Iman itu adalah dasar sesuatu yang teguh, mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan dengan percaya. Ya, seperti contohnya sekarang Bu Sri itu harus berkenan. Artinya apa? Harus mempunyai iman. Saya percaya Tuhan sungguh-sungguh akan menyembuhkan. Itu namanya beriman. Saudara sekalian harus begitu. Walaupun kita itu ada di desa, tapi jangan sampai iman kita iman desa. Iman kita harus imannya Tuhan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan pasti memakai saya. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti mengangkat saya. Namanya beriman. Saya pengen lihat itu, saudara sekalian. Saya pengen lihat jemaat-jemaat kaum muda di sini adalah jemaat-jemaat kaum muda yang mempunyai iman yang kuat. Ya. Itu sudah saya praktekkan bagaimana iman yang kuat itu. Sekarang Risa ya sudah mulai merasakan. Walaupun dia di desa, tapi dia yakin saya akan menjadi orang yang beriman. Juga Via. Ya, ini kehidupan kita itu bisa begitu karena kita mendengar firman Tuhan. Karena iman itu datangnya dari mendengar firman Allah. Dan yang terakhir dikatakan situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan tadi, setelah roti itu kumpul, diadai di dalam keranjang, dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, setelah hidup kita itu hidup yang bertumbuh, kita hidup dalam kekudusan, hidup kita itu beriman, sekarang harus kita praktekkan untuk supaya nyata, jangan seperti kehidupan orang-orang dunia. Nah, jangan sampai saudara sekalian itu sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, sebagai anak-anak muda, jangan sampai saudara sekalian mengikuti mereka yang tidak kenal Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara sekalian ini belajar kepada yang salah. Kita baca dosa akhir zaman itu apa, saudara sekalian. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan firman Allah ini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, begitu bergantian. Ya, saudara sekalian. 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan 1, saudara sekalian baca ayat 2. Begitu. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sama-sama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah itu. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan,
beribadah hanya biasa. Salah. Saudara. Padahal di dalam ibadah itu ada kuasa. Ya, keadaan orang dunia itu dikatakan di sini manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini kebiasaan manusia dunia itu begitu, saudara. Ya, biasa punya rasa pelit. Saudara, kita tidak boleh begitu. Ya, kita harus belajar untuk suka memberi. Dikatakan dan menjadi hamba uang. Istilahnya di sini wong donya kuwi sing diuber-uber mung duwe tok. Sampai lali ora nang gereja. Sampai lali ora ibadah. Perhatikan ini. Ya. Jadi kalau ayahmu, ibumu itu terus kerja terus, saudara, itu nanti akan menjadi seperti orang dunia. Tadi saudara sekalian, ya, saya itu kan habis pelayanan kemanten, ya, pengantin, lalu saya ke rumah seorang hamba Tuhan. Di rumah hamba Tuhan itu dia cerita pada waktu-waktu yang lalu kena COVID. Ya, dia kena COVID sudah ini bengkak semuanya, ya. Ketika dia itu merasa, wis aku gak Tuhan-Tuhanan, sampai Alkitab itu dibuang begitu, ya. Dia merasakan keputusasaan. Lalu lama-lama dia bilang, udahlah, kalau gitu aku nyerah sama Tuhan, wis Tuhan. Daripada aku gini ini, sudah, kalau Tuhan ambil ya Tuhan ambillah. Lalu di tengah-tengah keputusasaan itu, saudara, dia itu sepertinya dibawa oleh Tuhan. Ya, dia itu sekalian dalam keadaan itu, dia sadar itu dibawa sama Tuhan. Dibawa, lalu diperlihatkan taman yang bagus. Ya, taman yang bagus itu. Terus dia ditanya sama Tuhan itu, ya, sama Tuhan itu. Ya, dia ditanya sama Tuhan. Ya, dia ditanya sama Tuhan. Kamu ngerti enggak artinya ruangan ini? Dia bilang, enggak Tuhan. Kamu lihat rumahmu tidak ada, sepeda motormu enggak ada, uangmu enggak ada. Itu artinya apa yang kamu cari di dunia itu tidak ada di surga ini. Dia terkejut. Lalu dia itu diingatkan, kalau kamu pengen masuk ke sini, kamu harus merelakan apa yang ada di dunia ini. Yang kedua, kamu harus bisa mengampuni kepada siapa kamu mempunyai dendam. Kalau dia diingatkan, saudara, dia mempunyai teman yang utang sama dia. Utangnya tidak sedikit, 61 juta. Sampai dia bilang sama teman, oh ini orang nyaur sampai akhirat pun aku tetap lagi. Dia bilang. Lalu dia bilang, saudara, ya Tuhan, aku mau mengampuni dia, aku mau melunaskan, aku mau membebaskan utangnya. Mulai saat itu sekalian, kehidupannya dipulihkan sama Tuhan. Terus akhirnya dia sembuh. Jadi kalau saudara sekalian itu melihat orang tua kita terus cari uang, tidak pernah ibadah, itu bahaya, saudara. Orang zaman sekarang ini mencintai uang, hamba uang, diperbudak oleh uang. Dan juga dikatakan orang zaman sekarang itu adalah berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Perhatikan ini. Kamu jangan sampai begitu. Ya, kita sama orang tua harus apa? Menghormati. Kita sama orang tua harus berterima kasih. Saudara, ya, ini tanda-tandanya hidup kita tidak seperti orang dunia. Kamu pernah berterima kasih sama orang tuamu, Yosua? Terima kasih dalam apa, Yosua? Kamu pernah terima kasih sama orang tuamu, tidak? Pernah, ya?
Dalam apa kamu terima kasih sama orang tua? Jika ini ulang tahunnya bulan apa, Dik? Agustus kemarin ya? Yusua? Enggak ingat? Lu enggak ulang tahun lahir, dari lahir dulu enggak apa? Saya kira ya Agustusan itu ya kalau saya. Ya. Nah, ketika kita itu ulang tahun, pernahkah kamu itu berkata sama orang tuamu, sama ibu-ibu, terima kasih ya, ibu sudah memelihara saya sekian tahun ini? Ya. Atau ketika kamu ulang tahun itu selalu, aku tukar ibu, aku tukarnya enggak tukar aku tak. Apa gitu ya kira-kira? Tukarnya HP bu, enggak tukarnya HP aku tak. Tidak, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengucap syukur. Dilahirno itu aja sudah luar biasa. Ya, kita harus beda dengan orang lain. Ya, waktu kita disunatkan ya. Aku belum sunat, pokoknya aku tunggu HP. Saudara, tidak boleh begitu juga. Kita belajar berterima kasih sama orang tua kita. Kita harus beda dengan orang dunia, saudara. Iya, ya. Orang tua itu pasti memberikan kepada kita kalau dia ada berkat. Kalau sudah sekali katakan pokoknya, aduh, ya, wong tuai koyo apa? Koyo ini dibelah hati. Anak lu tak gede ini kok pokoknya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh begitu. Kita harus belajar untuk menghormati dia. Itu namanya kita tidak seperti dunia, saudara. Ya, kita harus bisa. Itu namanya kita belajar mempersembahkan. Walaupun bukan domba, walaupun bukan lembu, tetapi persembahan tubuh kita kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang sangat luar biasa. Amin. Kita belajar ke sana supaya hidup kita semakin hari semakin diberkati Tuhan. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, aku persembahkan tubuhku, dan kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai